Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan Allah selalu memberkahi kita semuanya. Melanjutkan kajian kita kemarin telah membahas tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Karena pada kenyataannya antara apa yang disampaikan dan diharapkan oleh Al-Quran dengan realita umat sekarang ini sangat amat jauh sekali. Kemarin sudah kita singgung hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadal kitabi aqwama wa yada'u bihadal kitabi aqwama, atau kama qala Rasulullah SAW. Ya, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ya dengan Al-Qur'an mengangkat ya sebuah kaum, ya sebuah masyarakat. Tapi juga Al-Qur'an bisa merendahkan sebuah kaum. Nah, itu semuanya tergantung bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Karena itu kita akan melihat, sebelum kita menjelaskan 4 hal yang harus dilakukan oleh umat Islam dalam berinteraksi dengan Al-Quran, kita akan melihat di mana letak problemnya, ya, di mana letak permasalahannya, sehingga kita semuanya tahu ya permasalahan tersebut dan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita merujuk apa yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Qaradawi, bahwa umat Islam ya sekarang ini tentunya banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi dapat kita pahami bahwa begitu banyak umat Islam, taruhlah di Indonesia ini yang dikatakan hampir 85 atau lebih persen ya dari sekian ratus juta penduduk Indonesia. Namun ternyata banyak sekali di antara umat Islam ini yang mana mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, kalaupun mereka bisa membaca Al-Quran, mereka tidak bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Nah, ini menjadi problem. Ya, bagaimana Al-Quran ya yang harusnya menjadi pedoman dan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, tapi ternyata tidak bisa dipahami. Tentu ini mempengaruhi ya terhadap keberkahan dan fungsi daripada Al-Quran itu sendiri, ya. Karena itu ya, kita harus tahu problem kebanyakan umat Islam ini adalah tidak bisa membaca Al-Quran. Kalaupun bisa membaca, mereka tidak paham, ya. Kalaupun mereka paham, mereka tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Banyak ya orang yang berbahasa Arab, ya, orang Arab sendiri mereka adalah berbahasa Arab. Tentunya harusnya mereka mampu dan bisa memahami Al-Quran. Tapi ternyata realitanya ya antara yang dikatakan Al-Quran dengan realita yang ada begitu amat jauh. Nah, kemudian ada orang bisa baca Al-Quran, ada orang paham Al-Quran, ada orang mau mengamalkan Al-Quran, tetapi apa? Mereka mengamalkan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh, ya, ada orang ya semangat dalam beragama Islam, tapi karena pemahaman yang tidak sesuai dengan Al-Quran, akhirnya mereka ya mohon maaf ya melakukan tindakan-tindakan ekstrim. Ya, misalkan atas nama jihad mereka meledakkan orang, kemudian membunuh orang atas nama jihad. Tentu hal semacam ini adalah tidak dibenarkan dalam agama. Ya, kegiatan-kegiatan teroris semacam itu adalah jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kembali lagi, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, ya, lalu apa dan bagaimana solusinya agar kita mampu menjadikan Al-Quran ini ya sebagaimana dalam surat Al-Isra ya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasyara. Di dalam ayat ini dapat kita lihat bahwa Al-Qur'an diturunkan Allah SWT sebagai syifa. Ya, syifa itu obat. Dan di sini kata syifa dalam bentuk umum yaitu memakai isim nakirah. Itu artinya apa? Obat segala penyakit. Baik penyakit kejiwaan, itu yang menjadi pokok inti kita adalah memperbaiki hati kita, maupun penyakit-penyakit yang lainnya. Dan banyak penelitian-penelitian membuktikan bahwa Al-Quran ini yang memberikan dampak positif ya bagi pasien ketika dibacakan Al-Quran, ketika mereka diperdengarkan Al-Quran, ya ada respon baik. Nah, maka dikatakan syifa, ya obat segala penyakit. Ya, tergantung kita bagaimana bisa mengamalkannya, kemudian bisa kita mengaktualisasikannya dalam kehidupan modern. Nah, di samping itu juga rahmah. Rahmah itu artinya apa? Ya, kasih sayang. Artinya apa? Bahwa seluruh kandungan isi Al-Quran itu adalah membawa rahmat, bukan malah membawa kehancuran, bukan malah membawa kekerasan. Ya, sebagaimana dilakukan oleh para teroris yang mereka mengatasnamakan agama tetapi mereka jauh daripada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, karena itulah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu 4 hal ya, 4 hal yang harus kita lakukan ya ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an ini. Yang pertama adalah, dan ini adalah pintu pertama kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, dikatakan yaitu apa? Qiraatuhu, yaitu membacanya. Makanya tidak heran ya, ayat pertama kali, wahyu pertama kali turun kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra. Ya, suruh membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ketika kita membaca pun ya berdasarkan atas nama Allah ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah yang menciptakan. Artinya apa? Bacaan kita itu ya, baik membaca Al-Quran atau membaca fenomena lainnya ya, itu harus didasari dengan nilai-nilai yang Allah ajarkan baik lewat Al-Quran maupun lewat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali lagi dari sini ya, bahwa pertama kali interaksi kita adalah dengan membacanya. Bayangkan ya, kalau kita ingin mengetahui sesuatu tapi kita nggak mau membaca, dari mana kita tahu? Maka literasi membaca ini ya, budaya membaca ini ya sangat ya dianjurkan dan dihasung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya adalah dalam hadis yang sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang keutamaan membaca. Ya, sekali lagi membaca ini adalah pintu pertama, tapi bukan tujuan ketika kita membaca Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Jadi Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, satu huruf saja daripada Al-Quran, ya huruf Al-Quran, maka setiap satu huruf itu mendapatkan 10 kebaikan, satu kebaikan. Nah, satu kebaikan itu di sisi Allah bernilai berapa? 10 kebaikan. Artinya apa? Kalau kita membaca alif lam mim, ya tidak dikatakan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya apa? Kita membaca alif lam mim, itu pahalanya ya 30 kebaikan. Insyaallah luar biasa. Ya, tentu ini dimaksudkan agar umat Islam ini semangat dalam membaca. Ya. Kemudian ya di dalam hadis lain dalam riwayat Ibnu Hibban ya dalam sahihnya dikatakan, "Alaika bitilawatil Qur'an fa innahu nurun laka fil ardi wa dukhrun laka fis sama'." Masyaallah. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an ini menjadi sinar cahaya. Jadi kalau orang membaca Al-Quran ini ya akan memantulkan cahaya, baik ini cahaya secara zahir yang tahu Allah SWT, sebagaimana cahaya bulan, cahaya matahari ya memantulkan cahaya ya. Tapi yang tahu ini kan
bisa jadi makhluk lain, kita mungkin nggak lihat, nggak tahu. Ya, bisa juga diartikan cahaya di sini adalah petunjuk. Ya, kalau saya memilih dua-dua maknanya ini. Ya, karena itu dulu sempat ya ada sebuah penelitian atau informasi, ya ada salah satu astronaut yang melihat ke luar angkasa, melihat alam semesta bumi ini gelap gulita, tapi ada dua tempat yang bercahaya. Ternyata dua tempat itu adalah ya Makkah dan Madinah. Wallahu alam. Ya, tapi yang jelas ya bisa jadi. Ya, karena kita tahu kalau kita ke Mekah atau ke Madinah, nggak ada satupun orang berhenti membaca Al-Quran. Wallahu alam. Ya, bisa jadi itu adalah cahaya-cahaya yang ditimbulkan dari bacaan-bacaan Al-Quran oleh para qari yang ada di kedua kota suci Mekah dan Madinah. Nah, karena itulah ma'asal muslimin yang dirahmati Allah SWT, banyak hadis-hadis lain, riwayat lain tentang keutamaan membaca Al-Quran ini. Ya, misalkan ya, kalau kita ingin rumah kita ini penuh dengan berkah, rumah kita ini penuh dengan cahaya, baca Al-Quran. Ya, Ustadz, ini misalkan ada yang tanya, ya Ustadz, kadang kita itu udah capek pulang, malas gimana ini, bolehkah kita menghidupkan tilawah misalkan? Ya, saya katakan boleh. Ya, tapi tentu ya pahalanya kita membaca langsung dengan memperdengarkan lewat audio semacam itu, saya yakin memiliki nilai beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau membaca itu kan ya kita bisa melihat langsung huruf-hurufnya, melihat langsung baca-bacaannya, dan juga bisa jadi lebih mendorong untuk kita bisa mentadaburi maknanya jika dibanding dengan hanya memperdengarkan tilawah Al-Quran. Tapi yang jelas ala kulli hal itu sesuatu ibadah yang insya Allah jika kita niati karena Allah SWT mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kenapa dalam hadis lain dikatakan innal bait alladhi yuqra'u fil Qur'an yakthuru khairuhu. Jadi rumah ya yang di situ dibacakan Al-Qur'an, ya yuqra'u, dibacakan Al-Qur'an, maka akan banyak kebaikan-kebaikannya. Makanya jangan sampai ma'asal muslimin ya rumah kita ini tanpa kita baca Al-Qur'an. Terutama di bulan Ramadan ini, kita sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Dan kita tahu dan kita bahas di episode sebelumnya bagaimana Al-Quran itu ya identik dengan Ramadan. Ramadan identik dengan Al-Quran. Ya, karena itu jangan sampai kesempatan yang luar biasa ini kita sia-siakan. Nah, kembali lagi, jadi kalau kita kepengen rumah kita penuh dengan keberkahan, ya bacakan Al-Quran. Kalaupun kita pas males, ya males itu, namanya orang kadang bosan gitu. Ya, namanya manusia biasa, diperdengarkan Al-Quran. Sekarang banyak sekali elektronik ya, audio apapun ya bisa kita gunakan sebagai wasilah untuk mendengarkan tilawah Al-Quran. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, dalam hadis yang sahih ya riwayat Muslim bahwa sesungguhnya bacaan Al-Quran ini besok kelak nanti ya, di hari kiamat ya menjadi pemberi syafaat. Tentu atas izin Allah SWT. Maka kenapa banyak riwayat lain juga mengatakan bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Ya, sesungguhnya derajat terakhir kamu nanti di akhirat adalah di akhir ketika bacaan terakhir yang kamu baca daripada Al-Quran. Jadi ini menunjukkan bahwa Al-Quran nanti di depan Allah SWT ya diwujudkan ya dalam sebuah makhluk yang mampu melaporkan apa yang kita lakukan di hadapan Allah SWT, sehingga meminta kepada Allah SWT agar diizinkan olehnya memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Nah, ini luar biasa. Maka kenapa kita harap ya minimal kita ini punya wirid. Wirid itu kebiasaan. Maka disebut orang kita menyebutnya wiridan. Artinya kita punya kebiasaan. Ya, 1 juz setiap hari ya. Bahkan dulu ada salah satu guru saya, Masya Allah, barakallahu fihi. Jadi beliau itu rumahnya jauh. Ya, kalau ngajar kami dulu ketika di Kudus itu naik sepeda motor, rumahnya jauh. Ya, itu dari rumahnya ke tempat kita belajar itu butuh ya 1 jam kurang lebih itu. Jadi mulai rumah ini mulutnya nggak pernah berhenti murojaah Al-Quran.
Saya juga punya teman ya di Al Azhar dulu, ketika kita masih bersama dulu, saya masih ingat ya, kita naik bis bersama itu kan, kalau di sana itu kan rebutan ya naik bis itu ya, gelantungan gitu, tetap saja mulutnya tidak berhenti untuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Dan luar biasa, sekarang menjadi salah satu tokoh ya, kalau saya sebut insya Allah pemirsa tahu semuanya. Itu artinya apa? Bahwa membaca Al-Quran ini membawa keberkahan ya. Bahkan ya banyak penelitian dilakukan ketika seorang ibu ya mengandung hamil anaknya ya, ketika umur 6 bulan atau 4 bulan gitu, mulailah diperdengarkan tilawah Al-Quran ya, mulai diperdengarkan tilawah Al-Quran, karena ini tentu akan memberikan dampak positif ya, ada respon janin terhadap bacaan Al-Quran. Karena itu Al-Quran ini memang barokah ya, barokah ya, bacaannya sendiri aja sudah barokah ya. Lalu bagaimana kalau kita misalkan dapat mentadaburinya, mengamalkannya? Nah, ini nanti kita akan bahas pada episode yang akan datang. Karena itu sekali lagi ya, membaca ini bukan menjadi tujuan, tapi membaca ini adalah sebagai pintu masuk ya, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Saya kira cukup sekian. Semoga kita selalu dapat membaca Al-Quran dan Al-Quran memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.